Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin ballagur risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha ila halika ma ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kita, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kita kembali melanjutkan rangkaian dari sirah nabawiyah. Pada pekan yang lalu, bukan pekan yang lalu ya, pertemuan ya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas awal yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di Madinah. Kita ingat ada 3 hal ya, sekedar mereview. Yang pertama adalah membangun Masjid Nabawi. Yang kedua, mempersaudarakan antara siapa? Muhajirin dengan Ansor. Yang ketiga apa? Melakukan perjanjian dengan non-muslim. Ada non-muslim di Madinah? Ada. Siapa itu? Yahudi ya. Jadi melakukan perjanjian dengan non-muslim yang ada di Madinah ya. Nah, setelah itu tahapannya adalah setelah beberapa bulan atau ketika Rasulullah sudah eksis di Madinah, sudah membangun Masjid Nabawi sebagai base camp, sudah melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi, dan yang ketiga, soliditas secara internal antara kaum muslimin yang diwakili oleh Muhajirin dan Ansar sudah terbentuk. Lalu jadi intinya kekuatan itu sudah ada. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan atau mengizinkan Rasulullah dengan para sahabat untuk membela diri, dalam tanda kutip berperang ya. Ketika di Mekah boleh nggak berperang, membela diri? Belum boleh ya. Kenapa belum boleh? Karena masih lemah ya, belum saatnya. Tapi ketika di Madinah ya, jadi sumber kekuatan itu 3 ya. Kekuatan spiritual dari kaum muslimin ketika itu, kekuatan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antara muslim sudah terbentuk, Muhajirin dan Ansar. Yang ketiga, kekuatan secara fisik atau ikhtiar, senjata dan lain-lain. Nah, ini gambaran kita. Kalau kita umat muslim zaman sekarang masih berpecah belah, ya berarti kita nggak punya kekuatan ya. Palestina masih dijajah, kok nggak merdeka-merdeka? Ya, kita berpecah belah. Saudi egois, Mesir egois, Yordan egois,
Yang penting perut saya kenyang, ya. Terserah Palestina terbunuh, mati kelaparan. Itu egois, terpecah belah kita, ya. Oleh karena itu terjadilah perang pertama dalam Islam, dinamakan apa? Ghazwatu Badril Kubra. Kalau yang biasa kita kenal adalah perang Badar, ya. Nah, perang Badar ini sebenarnya bahasa Rasulullah SAW untuk sahabat itu bukan untuk perang, ya, tapi untuk mencegat kafilah dagang Abi Sufyan. Dari mana? Dari Syria, dari Suria menuju Mekah, Syam, ya. Kalau kita ingat profesi orang Mekah ketika itu, profesinya apa? Ada yang bertani orang Mekah? Nggak ada dulu, ya, nggak ada yang bertani. Kalau sekarang sudah ada, ya, karena hujan udah ada, ya, air udah mengalir, tanda akhir zaman. Kalau zaman dulu nggak ada tuh yang bertani. Tani apa? Adanya hanya berternak atau berdagang. Berdagang wajib pengusaha. Bagaimana berdagangnya? Ya, bahasanya ekspor impor, ya. Keluar Mekah kemana? Ke Syam dan ke Yaman, ya. Kalau musim dingin mereka pergi ke Yaman karena lebih hangat. Kalau musim panas mereka pergi ke Syam, ya. Jadi barang dagangan itu diputer, ya. Dia ngambil mungkin dari Mekah apa yang bisa dibawa, pergi ke Syam, mereka jual, lalu mereka belikan kembali barang-barang yang dia dapatkan di Syam, lalu pergi ke Mekah dijual belikan, terkadang ke Yaman. Nah itu, ya. Jadi roda ekonomi itu mengalir, ya, lewat perdagangan dan lewat ternak itu sendiri. Nah, Syam itu zaman dulu negara apa saja? Yang pertama Suria, yang kedua Lebanon, yang ketiga apa? Palestina, yang keempat Yordania, Urdun, ya. Jadi ketika itu dari Mekah berdagangnya Abu Sufyan kemana? Ke Syam, ke arah utara, ya, ke Suria sana, ke daerah-daerah situ, Lebanon, ya. Karena Syam ketika itu kalau kita di Indonesia apa pusat ekonomi di Jakarta misalnya Tanah Abang. Nah, Tanah Abang, ya. Kalau kita ke Tanah Abang macam-macam ada, ya. Nah, itulah yang dilakukan Abu Sufyan, berdagang ke Tanah Abang. Versi dulu di mana? Di Syam. Nah, ketika pulang dari Syam, bawa apa? Ya, bawa duit, bawa barang dagangan yang tadi diputer, kan. Mungkin dari Mekah dia bawa kurma. Jangan bawa kurma nggak ada di Mekah ketika itu, ya. Mungkin bawa kulit domba misalnya, ya. Sampai di Syam dia belikan yang lain, ya. Dia belikan gelas, pernak-pernik misalnya untuk dijual di mana? Di Mekah, ya. Nah, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu para sahabat, ya, kita cegat kafilah itu rombongan dagang Abi Sufyan yang akan kembali dari Syam menuju kemana? Mekah. Dari Mekah ke Syam kan ke jalur utara. Nah, itu dekat-dekat. Kalau bapak ibu dari Mekah ke Madinah itu kan jalurnya kemana? Agak ke utara kalau dalam peta, ya. Jadi itulah yang direncanakan oleh Rasulullah dan sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat kalau judulnya ngambil nyegat
rombongan berarti kan apa adanya. Jadi nyegat rombongan sama berperang beda, ya. Kalau perang biasanya zaman Rasulullah pakai baju perang, ya. Baju perang itu yang besi ininya, apa namanya, tameng itu, ya. Pedangnya diasah, ya. Terkadang pakai apa, penutup kepala itu, tapi para sahabat jarang, ya. Kadang rum, ya. Intinya pernak-pernik untuk perang itu lengkap, ya. Tapi karena ini hanya di bawah perang berarti kan nyegat rombongan dagang. Ya berarti kan hanya bawa pedang saja. Beda dengan perang, ya. Karena para sahabat tahu kalau rombongan Abu Sufyan ya paling berapa, 30 orang, ya, 40 orang, 50 orang, karena mereka bukan rombongan perang tapi rombongan dagang, ya. Jadi lemah. Jadi para sahabat ketika itu pede, ya. Nah, apakah boleh? Ini kan artinya merampok, ya kan? Kalau bahasa lainnya boleh, ya. Karena kenapa? Abu Sufyan ketika itu dia adalah musyrik, ya. Nah, kita zaman sekarang boleh dong kita merampok orang non muslim? Ah, nggak boleh, fikihnya beda. Yang boleh itu merampok kafir harbi. Nah ini, ya, nggak boleh kita misalnya tetangga kita non muslim kita rampok mobilnya, motornya. Itu Rasulullah dulu merampok orang kafir. Nah, nggak boleh, karena tetangga kita bukan kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Kafir yang memerangi kita, ya. Zaman dulu kaum musyrikin Mekah kafir nggak? Kafir. Harbi nggak? Harbi. Mereka memerangi Rasulullah, bunuh Muhammad, bunuh sahabat-sahabatnya. Mereka harbi. Jadi boleh diambil hartanya, ya, halal, ya. Tapi kalau tetangga kita non muslim, kata Ustadz nggak apa-apa, ini nggak boleh, ya. Kalau tetangga kita dia kafir non muslim tapi tidak harbi, maksudnya apa? Tidak memerangi kita, dia zimmi, ya, damai. Jadi hartanya, harga dirinya sama dengan seorang muslim, harus dijaga nyawanya. Jadi muslim dengan kafir zimmi itu yang damai, itu sama posisinya dalam hukum Islam, harus dijaga darahnya, nyawanya harus dijaga, hartanya, nasabnya dan kehormatannya. Itu kafir zimmi dalam hukum Islam sama. Kalau kafir harbi zaman sekarang siapa? Coba, siapa? Israel, ya, Yahudi, ya. Boleh nggak kita merampok rumahnya, kita ambil hartanya? Boleh, ya. Apa dalilnya? Nah ini Rasulullah tadi, ya. Karena mereka memerangi. Bayangkan orang Israel sudah ngebunuhin 40.000, rumah orang Gaza sudah dihancurin, masjid dihancurin, ya, semisal, ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi awal-awal para sahabat berjumlah berapa orang yang keluar itu? Ada yang ingat perang Badar itu berapa orang? 300 berapa? 314 kira-kira. Ada yang mengatakan 313, ya. Jadi merasa pede, ya. Nah ini kita cuma melawan 40 orang atau 50 orang, ya. Nah yang menarik, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ingin melakukan perjalanan tertentu terkadang nggak ngasih tahu sahabat, yuk kita jalan. Awalnya nggak dikasih tahu. Jadi dari Madinah, bayangkan Rasulullah ngajak jalan, bukan ngajak perang, bukan ngajak nyegat rombongan Abu Sufyan. Jadi ya zaman dulu berarti kan jalan, ya jalan aja, ngikutin Rasulullah pemimpin, ya. Mungkin Rasulullah ngajak olahraga, mungkin Rasulullah ngajak jalan-jalan.
tapi tetap bawa pedang, ya. Karena pedang zaman dulu ya dibawa kemana-mana. Ibarat kalau kita di kampung, ingat kalau bapak ibu-ibu bawa golok ya bahasanya. Kalau bawa golok kan kemana-mana kadang bawa golok ya. Di kampung ya. Kalau saya ingat di kampung saya, ketika paman saya atau kerabat saya di kampung itu kemana-mana bawa golok. Karena kalau ke kebun tinggal nyacah apa gitu ya. Di zaman dulu, zaman Rasulullah pun pedang itu ada pedang buat keseharian. Terkadang satu orang Arab punya beberapa pedang, ya. Ada pedang keseharian dia bawa, ya. Ada juga pedang yang khusus berperang, ya. Makanya madhab Imam Malik kalau sholat itu gimana? Allahu Akbar, begini. Ya, karena apa di sini pedang, sarung pedang, ya tinggal begini ya. Kalau Imam Syafi'i kan seperti ini ya. Nah itu jadi biasa. Jadi ayo kita keluar kata Rasulullah. Keluarlah 314 sahabat. Ini Rasulullah mungkin ngajak olahraga. Di tengah jalan baru sedikit demi sedikit. Mental sahabat itu untuk apa? Ya untuk ikutin Rasulullah aja jalan. Di tengah jalan Rasulullah ngasih tahu ya, kita sebelumnya nggak tahu mau kemana. Rasulullah memang ini salah satu strategi militer daripada Rasulullah, nggak dikasih tahu tuh ya. Udah jalan anggaplah berapa kilo, kita akan mencegat kafilah dagang Abi Sufyan. Agak kaget, tapi ya masih terhibur. Oh gitu, kita akan melawan 40-50 orang lah, anggaplah gitu ya. Kita 314, masih pede para sahabat. Nah ini ingin saya kupas ya, historis daripada perang Badar itu sendiri dan kondisi psikologi dari para sahabat ketika itu diabadikan dalam Al-Quran. Surat apa? Ada yang tahu? Al-Anfal ya. Ini kalau saya kupas ayat per ayat itu panjang dan menarik ya. Makanya di sini kalau saya kan hari Ahad ya, pekan kelima ya. Mungkin ketemu lagi 4 bulan atau 5 bulan lagi, tapi nggak apa-apa ya. Jadi ketika di tengah jalan berjalan lagi, kan tadi sudah dikasih tahu ya, kita akan mencegat kafilah dagang Abi Sufyan. Ternyata ya Abu Sufyan ini tahu ya akan dicegat oleh Nabi Muhammad dengan para sahabat. Akhirnya jadi perang itu sebelum perang fisik, perang intel ya. Intelnya Abu Sufyan, intelnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana-mana ya. Di Gaza pun seperti itu. Sebelum perang fisik, perang intel dulu. Intel itu apa sih? Informasi ya. Info ada gini, pihak sana info seperti ini. Dulu kita kemerdekaan Indonesia, ya kita pun punya intel juga ya. Para pejuang pembebas Indonesia, kemerdekaan Indonesia punya intel. Belanda pun punya intel ya. Lalu Abu Sufyan mengirim utusan ke Mekah, kasih tahu saya akan dicegat, tolong kirim bala bantuan ya. Ternyata orang-orang Mekah semangat ya, Muhammad kita habisin, bahasanya seperti itu, analoginya ya. Akhirnya terkumpullah 1000 pasukan, sekitar itu ya, kurang lebih 1000 pasukan dari musyrikin Quraisy ya. Nah, sahabat tadi berapa jumlahnya? 314. Izin dulu. Sahabat jumlahnya 314 ya. Nah 1000 ini dari Mekah pergi ke arah Badar
sebenarnya ke arah Madinah ya, ingin menghabisi Rasulullah dengan 314 ini. Nah, 314 ini sahabat ketika keluar Madinah niatnya apa tadi? Mentalnya. Ada yang ingat tadi? Jalan-jalan ngikutin Rasulullah. Nah, ketika tahu ternyata Abu Sufyan mengirim atau meminta bala bantuan dan ternyata banyak 1000. Nah, 1000 orang kafir Quraisy ini niatnya memang perang. Kalau perang apa tadi kata saya? Pakai baju perang, pedangnya diasah ya. Mungkin pakai pelindung kepala ya. Tapi sahabat pakai baju perang enggak? Nah, mentalnya mental untuk pergi perang enggak? Ini ya. Bagaimana skenario Allah begitu luar biasa. Ini sudah saya bahas belum ya? Pertemuan sebelumnya sudah saya bahas belum ya? Belum ya. Jadi ketika itu sahabat tahu, oh ada pasukan bantuan dari Mekah untuk menyerang kita. Disitulah mulai ada gejolak secara psikologi di kalangan para sahabat ya. Mereka takutnya luar biasa ya. Ka'annahum yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun, dalam surat Al-Anfal diabadikan. Jadi seakan-akan kematian itu di depan mata para sahabat, nggak siap secara mental. Ini perang pertama dalam Islam. Bagaimana kondisi psikologi para sahabat yang skenarionya begitu indah ya, diabadikan dalam surat Al-Anfal. Jadi para sahabat ketika itu, waduh, ya Rasulullah, kita harus melawan melawan banyak pasukan 1000, kita hanya ini kan, kita niatnya awalnya kan kita cuman nyegat pasukan, kita nggak siap nih, belum pakai baju perang. Nah ini kondisi sahabat ketika itu takutnya luar biasa. Seakan-akan kematian itu di depan mata ya. Itulah skenario Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ini pasukan musyrikin, ini pasukan muslimin ya. Rasulullah bermunajat malamnya ya, sampai sorbannya beliau jatuh beberapa kali dan Abu Bakar yang mengambilnya ya. Nah, ketika itu ya, inilah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika para sahabat takutnya luar biasa, nggak siap untuk berperang, secara mental saja sudah kalah sahabat ketika itu ya, sebelum terjadi berkecamuk itu ya. Lalu Allah tidurkan mereka ya. Jadi ngantuk. Idh yughashshikumun nu'as amanatan ya. Jadi itu diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Anfal, idh yughashshikumun nu'asa amanah. Jadi amanah itu maksudnya adalah rasa aman, tenang. Jadi semuanya dibawa ngantuk, dingantukin sama Allah, ditidurin, intinya gitu. Entah itu capek apa, intinya redaksi dalam Al-Quran, mereka ditidurkan. Akhirnya tidur para sahabat. Kan tadinya gelisah, takut, aduh mati, macam-macam ya. Nah, ketika tidur tersebut, ini sebelum berkecamuk perang ya. Ini Abu Sufyan dengan musyrikin Quraisy, berapa tadi? 1000. Di sini kaum muslimin 314. Itu pun para sahabat belum siap secara mental untuk berperang. Tidurlah para sahabat. Ketika tidur tersebut ya, Allah skenario kan yang kedua. Ini begitu indah skenario Allah untuk hamba-hambanya yang menolong agama Allah. Maaf, para sahabat itu dimimpikan basah. Maksudnya mimpikan basah itu apa? Junub ya. Junub ya. Bapak-bapak kalau lagi stres dari kantor, hubungan suami istri, tenang lagi ya. Nah, para sahabat mimpi basah ya. Biasanya kalau sudah mimpi basah, bapak-bapak itu jadi tenang, stresnya hilang ya.
Jadi ketika sudah mimpi basah tersebut, perasaan takut, mati, ya, gelisah itu fresh lagi, ya, enggak sudah hilang pikiran-pikiran tadi itu, ya. Itu skenario Allah yang kedua. Cuman ada PR, ya. PR-nya apa? Namanya junub, harus mandi junub, ya. Ternyata Allah membuat skenario ketiga, wa yunazzilu alaikum minas samaa'i liyutahhirakum bihi wa yudhiba ankum rijza syaitani ila akhirih. Allah turunkan hujan, Masya Allah. Ini skenario Allah. Pertama dingantukan, tidur. Yang kedua mimpi basah. Setelah mimpi basah hilang rasa takutnya. Itu rasa takutnya ya sama manusia, sahabat juga, ya. Lalu ketika junub dikasih apa? Hujan. Ya kalau hujan tinggal gini-gini aja, sahabat, udah selesai mandi junub, ya. Nah, ketika sudah mandi junub dan mandi hujan, ya, sudah selesai, sudah fresh, ya, siap berperang dengan siapa? Kafir, musyrikin. Tidur sudah, secara mental sudah tenang, ya, sudah mimpi basah, junubnya sudah dimandikan lewat air hujan. Yang keempat, ternyata masih ada lagi. Nah, kaum musyrikin itu ada di dataran tinggi, ya. Kaum muslimin ada di dataran rendah. Dataran rendahnya dekat dengan sumur, namanya apa? Badr, ya. Badr itu kan sumur Badr maksudnya. Nah, ketika pemilihan tempat pun ini ada sejarahnya. Jadi Rasulullah awal-awal di tempat seperti ini misalnya, ya. Lalu ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ahadza wahyi am ra'i? Ya Rasulullah, ini kita milih tempat ini sebelum menjadikan Badr atau menjadikan sumur Badr itu mata air, ya, mata air Badr sebagai base camp. Sebelumnya tempat yang lain, ya. Misalnya ini mata air Badr, Rasulullah base campnya di pom bensin depan, ya. Lalu ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, kita milih base camp di pom bensin, ini sudah wahyu dari Allah. Wahyu itu maksudnya perintah dari Allah, atau ini hanya istihad kamu saja ya Rasulullah, pendapat, ya. Jadi Rasulullah pun punya pendapat, ya, yang itu bukan perintah dari Allah. Lalu apa kata Rasulullah? Ini ra'i, ini bukan perintah dari Allah, ini pendapat saya saja, ya. Oh begitu ya Rasulullah, ya. Nah, kenapa para sahabat bertanya seperti ini? Karena sudah mafhum di kalangan para sahabat, kalau itu perintah dari Allah, siap berapa? 36, apa tuh bahasa anak muda sekarang? Siap 86. 36. Bapak lebih muda dari saya berarti ini, ya. Siap 86, harus dilaksanakan kalau sudah ada wahyunya, perintah dari Allah, maksudnya ayatnya. Tapi kalau tidak ada ayatnya, itu ra'yu atau pendapat Rasulullah yang sifatnya istihad, masih ada ranah nego, diskusi, ya. Akhirnya ketika jawaban Rasulullah, ini bukan perintah Allah, bukan wahyu, tapi ini pendapat saya mungkin melihat dari sisi pandang saya sebagai manusia. Bagus nih base campnya di mana? Pom bensin, ya. Hanya didiskusikan oleh Rasulullah, ya Rasulullah, menurut saya base camp kita jangan di pom bensin, tapi di sini saja nih, di mata air Badar. Kenapa? Karena mata air Badar kan sumber air. Kalau kita dekat dengan sumber air, kita kapan saja bisa
logistik ya, logistik perang itu dekat ya. Tapi kalau musuh jauh dari air, logistik air. Bisa dipahami ya. Jadi lebih dekat kepada air, sumur Badr itu atau mata air ya. Nah, musyrikin jauh daripada logistik air. Akhirnya apa? Disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena apa tadi? Bukan wahyu, pemilihan tempat ya, nggak ada ayatnya. Tapi ini pendapat pribadi, ijtihad Rasulullah, akhirnya didiskusikan. Akhirnya Rasulullah mengikuti pendapat sahabat tadi. Akhirnya pindahlah para sahabat Rasulullah ke Badr yang sekarang kita kenal perang Badar, mata air. Jadi ini base camp, sampingnya udah air, minum kapan saja ya. Itu di dataran rendah. Musuh kaum musyrikin di mana? Dataran tinggi. Tadi kita ingat sebelum perang Badar turun apa? Hujan ya. Ibu-ibu kalau di kampung kalau turun hujan tanahnya belok nggak? Kalau bahasa saya belok ya. Kalau bahasa lainnya apa tuh? Becek. Apalagi? Licin ya. Saya kalau lagi misalnya di kampung jalan pakai sendal jepit, kalau habis hujan kadang kepleset. Bapak kepleset nggak kadang? Terkadang ya, kecuali bapak udah lihai ya, udah biasa. Terkadang terpleset. Itulah yang terjadi ketika perang Badar. Karena habis hujan, padang pasir jadi bukan becek ya, belok, licin ya. Betul atau betul? Ya, tanah pasir kalau habis kena air kan jadi licin. Tadi kita ingat kaum musyrikin di mana? Di atas. Kaum muslimin di mana? Di bawah. Bapak kalau lari dari di kampung aja, bapak lari dari bawah ya, ban becek, nggak kepleset nggak? Ya kepleset ya. Misalnya di kampung ya, dari bukit ini habis hujan, lari ke bawah ya kepleset karena lagi apa tadi? Belok atau becek. Itulah yang dirasakan oleh musyrikin Quraisy. Dia dari atas lari dia, ya, lari ke bawah. Kan kaum muslimin di mana? Di bawah. Ketika lari kaum musyrikin, kepleset nggak? Kepleset, ya. Nah, inilah skenario Allah yang keberapa? 5. Jadi kaum muslimin di bawah pada kepleset, tinggal sabet-sabet aja, ya. Jadi di bawah tinggal sabet, ya. Ini menguntungkan secara geografi. Diabadikan dalam Al-Quran, id antum bil udwatid dunya wahum bil udwatil quswa warraqbu asfala minkum. Ya, dalam surat Al-Anfal. Ketika kalian di dataran rendah, musyrikin di dataran tinggi, ini diabadikan dalam Al-Quran sebagai pelajaran buat kita. Jadi ketika berperang itu mereka belok. Ini apa? Skenario Allah. Ketika kita membela agama Allah, jangan khawatir Allah tinggalkan kita. Rasulullah dengan para sahabat, kenapa mereka harus berperang? Apakah karena pribadi biar dianggap pahlawan? Bukan, karena membela agama Islam ini, ya. Kalau yang perang Badar ini semuanya mati, ya, nggak ada Islam. Itu doa Rasulullah, ya Allah, intuhlak hadhil fi'ah lan tu'bad abadan. Kalau sahabat nih yang 14 ini kalah nih, nggak ada nih agama Islam. Nah, doa Rasulullah saking menegangkan ketika itu awal-awal, ya. Jadi para orang musyrikin tinggal disabet saja, ya. Ini menguntungkan secara geografi. Belum lagi pertolongan yang keenam. Apa itu? Mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin, ya.
Surat Al-Anfal juga, Allah Subhanahu wa taala mengirim 1000 pasukan malaikat turun membantu siapa? Kaum muslimin, ya. Berarti kaum muslimin 1314. Betul. 1000-nya malaikat, 314-nya siapa? Manusia. Kalau kaum musyrikin dibantu juga sama siapa? Sama setan, sama iblis, ya. Jadi ketika awal-awal disemangatin sama iblis, kita akan membantu ente, hei musyrikin, kita bunuh Muhammad, bahasanya gitu, ya. Ternyata ketika hari H, ya, iblis bisa ngelihat malaikat nggak? Setan bisa. Kaum musyrikin bisa ngelihat malaikat nggak? Nggak bisa. Falamma tara al-jam'ani qalu inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Kata siapa itu? Iblis, ya, dengan tentaranya. Inni ara ma la tarawna, saya ketika perang ini kan 1000 kaum musyrikin, sampingnya iblis, setan dan lain-lainnya. Ini kaum muslimin, malaikat dan malaikat, ya. Jadi iblis ini melihat pasukan malaikat. Inni ara ma la tarawna, saya melihat apa yang enggak kalian, hai temanku musyrikin, bahasanya gitu, yang kalian lihat. Inni akhafullah, saya takut sama Allah. Siapa yang bilang gini? Iblis dan setan ini, ya. Maksudnya apa? Takut sama pasukan Allah, malaikat tadi, nggak berani tempur, ya. Akhirnya pasukan iblis tersebut mundur semuanya, ya. Iblis, jin, ya, jin kafir, ya, setan berarti kan, jin tomang, jin apa lagi? Jin cawang, ya. Jin cawang di sana, ya. Jin apa lagi, Bu? Ke di sini jin ratna. Ya, mundur semuanya, ya. Diabadikan dalam Al-Qur'an. Akhirnya apa? 1000 musyrikin manusia, iblisnya sudah mundur melawan 1000 malaikat dan 314 muslim. Makanya kaum musyrikin itu kalau mati, ya, ada darahnya, yang bunuh siapa? Manusia, ya. Izin minum dulu. Kalau mayat musyrikin ada darahnya, itu yang bunuh adalah manusia. Tapi terkadang ada mayat musyrikin, nah ini ya, setelah perang Badar, ya, ada mayat musyrikin, dia mati tapi nggak ada darahnya. Cari di lehernya nggak ada darahnya, di perutnya bersih, ya, intinya nggak ada darahnya, ya. Kotor-kotoran mungkin ada, ya. Ini tandanya apa? Yang bunuh dia pedangnya malaikat, ya. Nah, ini skenario Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini saya ringkas, ya. Ini saya ringkas. Sebenarnya sangat panjang, ya. Bagaimana Rasulullah mengetahui berapa jumlah dari pasukan, sekitar 1000. Dari mana, ya? Jadi inilah kecerdasan militer daripada Rasulullah. Semuanya dari Allah diajarin, ya. Jadi ada anak kecil dari base campnya, anak kecil pribumi situ, ya, ditanya sama Rasulullah, berapa kamil kaum, berapa jumlah mereka tuh yang ada di sana? Banyak, namanya anak kecil, anak SD, bahasanya gitu, banyak, ya. Lalu dirubah oleh Rasulullah pertanyaannya, berapa unta yang mereka sembelih setiap harinya, ya. Lalu dijawab oleh anak kecil tersebut, antara 90 sampai 100 katanya. Antara 9 atau sampai 10, ya. Antara 9 atau 10 unta, ya. Jadi satu unta itu dimakan oleh 10 orang.
Berarti 90 ya, 90 sampai 100. Karena 90 kali 10 berapa? 900. 100 kali 10 1000. Jadi memang jumlah kaum musyrikin ini kata Rasulullah antara 900 sampai 1000 ya. Dari mana? Dari jumlah unta yang disembelih setiap harinya antara 90 sampai 100 ya. Masih banyak lagi cerita-cerita tertentu berkaitan dengan perang Badar karena waktu juga ya. Jadi begitu indahnya skenario Allah dalam perang Badar. Intinya ketika pelajaran buat kita, ketika kita membela agama Allah, jangan khawatir Allah meninggalkan kita. Ada saja skenario Allah yang di luar nalar kita ya. Bayangkan sahabat ditidurin sama Allah, mimpi basah ya, di luar nalar ya. Tahu-tahu mereka sudah tenang, siap perang ya. Dapat, intinya ada saja pertolongan Allah yang kita tidak sangka-sangka. Nah begitu juga kita ketika kita membela masjidnya Allah, memakmurkan masjid ya, menjaga soliditas kita sebagai seorang muslim, apapun yang kita bela untuk agama Islam ini, itu tidak sia-sia dan Allah pasti akan membantu kita. Tapi ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin dipertanyakan silakan, nanti kita lanjutkan kembali di pertemuan selanjutnya. Berarti kan sekitar, saya kan pekan kelima ya, hari Ahad pekan kelima ya. Mungkin saya nggak tahu, lihat biasanya Pak Buntoro ya. Sebenarnya hari Sabtu biasanya saya full ya. Hari Ahad saya full, hari Sabtu saya full ya, Sabtu paginya, Sabtu subuh. Tapi ada hari Sabtu pekan keempat ya, mulai kosong habis Idul Adha ini ya. Sabtu pekan keempat. Kalau misalnya ingin dirutinkan tiap bulan sekali, berarti kan Sabtu pekan keempat. Tapi kalau mau tetap hari Ahad, berarti seperti ini ya. Tapi silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam surat Al-Imran 139, Allah memberikan pergiliran kemenangan dan kekalahan di antara perang Badar dan perang Uhud. Kemudian dalam perang Badar itu adalah perang yang disebutnya Al-Furqan, pembeda, dan sangat dimungkinkan di dalam perang itu adalah di antara para keluarga karena mereka musyrik, bukan lawan yang sesungguhnya seperti Palestina dengan Israel. Nah, mohon penjelasan Ustaz. Ya, jadi penjelasan berkaitan Al-Furqan tadi ya. Kata-kata Al-Furqan, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an ya. Kenapa dinamakan Furqan, pembeda? Karena fase perang Badar ini yang pertama itu tadi membedakan ideologi. Kalau sebelumnya ikatan orang Arab itu disatukan sukuisme ya, Quraisy ya, Ghatafan, Bani Hashim, semuanya dikentalkan grouping ya lewat sukuisme ya. Tapi dalam perang Badar itu ya, perbedaan Furqan itu kan dibedakan ya, pembeda atau melangkah kepada langkah yang selanjutnya, bahwa Islam atau ideologi dalam agama itu yang membedakan kita itu. Makanya ada dalam perang Badar itu ada yang membunuh kerabatnya sendiri ya. Ada seorang anak membunuh ayahnya dalam perang Badar karena beda ideologi. Satu musyrik, yang satu muslim ya. Jadi tidak ada lagi grouping yang berbentuk sukuisme. Jadi grouping itu berdasarkan apa? Agama dan ideologi. Ini makna daripada Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Ini yang pertama ya. Pemahaman kedua berkaitan Al-Furqan, maksudnya adalah sebelum perang Badar
itu adalah masa-masa belum masa-masa belum kenapa nih? Masa-masa belum diizinkan untuk berperang karena muslimin masih lemah. Tapi ketika perang Badar itu sudah diizinkan untuk berperang, ya. Jadi itu, ya. Jadi itu yang bahkan yang tadi yang disebutkan oleh Bapak, ya, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada ayat-ayat yang lain yang semisalnya ketika perang Badar Allah memenangkan kaum muslimin, perang Uhud Allah menskenariokan muslimin menang atau kalah? Kalah, ya. Sebenarnya dalam perang, ya, yang ingin saya katakan, perang dalam Islam tidak ada namanya kata kalah, ya. Tidak ada kata rugi, ya. Perang Uhud pun saya katakan tidak ada kata rugi dan tidak ada kata menang. Hanya saja kemenangan itu berbentuk pelajaran bagi kaum muslimin, ya. Apa kepada pelajaran itu dalam Al-Qur'an dia likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Jadi likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya tidak terlalu berputus asa dengan apa yang tidak didapati perang Uhud tadi, ya. Kalau kalah ya udah jangan terlalu ambil pelajaran, jangan terlalu jadi down gitu. Wala tafrahu bima atakum, supaya ketika menang tidak terlalu bahagia, euforia yang berlebihan. Maksudnya kita menang harus bersyukur kepada Allah, itu wajar, fitrahnya. Jangan sampai euforianya berlebihan daripada itu, ya. Makanya ini terbukti setelah perang Uhud masih ada perang lagi, bukan perang kecil-kecilan, tidak perang Khandaq yang besar, ya. Orang musyrikin setelah pulang dari perang Uhud, ya, kalau kita melihat dalam sejarah itu kan beberapa orang musyrikin balik lagi ke Madinah, ya. Kok kenapa kita malah mundur? Udah, yuk kita balik lagi. Kita habisin Muhammad, ya. Itu dalam hitungan hari, ya. Makanya Rasulullah baru pulang dari Uhud, ya, merasakan kekalahan, kesedihan, ada yang meninggal, wafat, syahid. Besoknya dapat kabar ada kaum musyrikin yang akan balik lagi, itu nggak banyak, ya. Ya, itu pun yuk kita berangkat lagi. Rasulullah dengan para sahabat kan masih kalah kemarin, tapi tidak taksau mafatakum, tidak down, ya, tapi dicegat di tengah jalan, perang akhirnya menang kaum muslimin, ya. Jadi pelajarannya ada pelajaran dari perang Uhud tersebut. Intinya baik perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq itu semuanya bernilai pelajaran buat kita umat Islam zaman sekarang, ya. Terkadang kita menang itu dari Allah. Terkadang kita kalah itu bukan dari Allah, tapi kekalahan itu dari diri kita sendiri. Kalau perang Uhud kan kalahnya karena kenapa? Tidak disiplin, ya. Tidak mematuhi perintah pemimpin. Kata Rasulullah, hai para orang pemanah, jangan kamu turun apapun yang terjadi. Ternyata dia turun. Sangat panjang, ya. Itu Bapak, ya, intinya, ya. Baik, Bapak silakan. Ustaz, tadi ada percakapan antara iblis dengan kaum musyrikin. Mungkin Ustaz bisa ceritakan tokoh yang mana yang berbicara dengan iblis atau jin. Makasih Ustaz. Ada lagi, silakan. Ada pertanyaan lagi biar saya gabung. Ada lagi? Biar saya gabung ininya, jawabannya. Tidak ada, ya. Jadi percakapan itu tidak perorangan, tetapi secara global. Secara global iblis itu berbicara secara tidak langsung, ya, bukan maksudnya ngobrol langsung, ya, bukan maksudnya adalah ngobrol langsung akhirnya bikin perjanjian MOU antara iblis dengan musyrikin. Nah, itu dukun, ya. Itu dukun, tetapi secara tidak langsung, misalnya tidak, walaupun musyrikin tidak
tidak minta bantuan, tetapi dibantu sama iblis tadi ya. Maka ini coba lihat surat Al-Anfal ayat 48. Wa idz zayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas wa inni jarul lakum. Jadi iblis tadi mengatakan, kalian hai musyrikin tidak akan kalah, la ghaliba lakum minan nas wa inni jarul lakum, saya ini nolong kalian, bantu kalian ya. Tetapi falamma tara'atil fi'atani nakasa ala aqibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab ya. Jadi tapi ketika sudah berkecamuk ngelihat malaikat udah melempem tuh, nggak jadi. Tadi gembor-gemborin musyrikin, maksudnya lewat pembuluh darah ya, semangatin lewat bawah sadar. Kan setan kan gitu ya, ganggu kita lewat pembuluh darah. Ayo korupsi, ayo kolusi ya, ayo kita tilep tuh dana bansos dan lain-lain ya. Nah, itu maksudnya secara tidak langsung ya, bukan secara langsung. Ayo kita MOU kayak kita manusia, enggak ya. Tapi itu mungkin ya Bapak dan Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.